Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang terhormat Ustadz Faris, anak-anak semuanya, beliau adalah guru kita, ustadz kita di SMA Muhammadiyah 3 Tulangan. Beliau adalah guru yang membidangi tentang keIPM-an di SMA Muhammadiyah 3 Tulangan. Beliau termasuk bisa dikatakan pembinanya gitu Pak Farja. Insyaallah. Di samping itu beliau juga berkiprah di PJM di bidang kepemudaan Pak Faris gitu ya? Apakah kaderisasi? Majelis Pendidikan Kader. Oh, Majelis Pendidikan Kader ya. Jadi insya Allah anak-anak semuanya, hari ini kalian akan mendapatkan materi tentang keIPM-an yang sudah pas penyampainya, yaitu Ustadz Faris. Oleh karena itu anak-anak semuanya, saya minta kalian di dalam masa orientasi peserta didik baru ini bisa mengikuti materi ini dengan baik. Dengarkan, dan mungkin nanti kalau ada yang perlu dicatat. Nanti di lain waktu akan bisa kalian tanyakan kepada Ustadz Farisnya. Siap. Baiklah anak-anak semuanya, untuk materi ini langsung saja saya beri waktu kepada Ustadz Faris untuk menyampaikannya. Monggo Ustadz Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang saya hormati Ustaz Agus selaku moderator, anak-anakku, siswa-siswi baru kelas 10 yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa belajar bersama melalui media Semamuga TV, yang saya harapkan nanti kedepannya channel YouTube dari Semamuga TV ini terus berkembang dan semakin baik. Walaupun di tengah pandemi, jangan sampai mengurangi semangat kita di dalam menuntut ilmu. Wabil khusus saat ini kita dalam kegiatan MPLS, khususnya siswa-siswi baru kelas 10. Saya doakan semuanya yang mengikuti kegiatan ini senantiasa dilindungi Allah, dijauhkan dari segala macam keburukan, dan senantiasa dijadikan hambanya yang istiqomah. Salawat ma'asalam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang saya banggakan, ketika berbicara Muhammadiyah, maka tak lepas dari organisasi otonom yang ada di Muhammadiyah itu sendiri. Wabil khusus saat ini kita akan membahas tentang IPM, yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Walaupun di organisasi otonom itu ada beberapa bagus, ada Pemuda Muhammadiyah, ada Tapak Suci, ada Hizbul Waton, ada Nasyiatul Aisyah, dan juga IPM yang bergerak di kalangan remaja dan juga pelajar.
Karena begitu pentingnya membahas tentang masalah pelajar yang saat ini kita rasakan sudah mengalami degradasi moral yang luar biasa. Penting berarti ini Pak. Begitu penting ya, sangat penting. Agar kalian pun paham bagaimana seharusnya menjadi pelajar yang sebenarnya. Bagaimana kiat sukses di dalam berorganisasi nanti, khususnya di IPM. Tentunya kita pun harus mengetahui terlebih dahulu apa sih IPM itu. IPM itu adalah singkatan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi organisasi otonom ini merupakan rangkaian daripada media-media dakwah yang juga mengemban amanah luar biasa yang khususnya IPM ini bergerak di kalangan pelajar. Tujuannya jelas, yaitu dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Ustaz Fahri, sebelum dilanjutkan ya, saya melihat apa yang jenengan sampaikan itu kan kalau IPM di sekolah umum namanya OSIS ya. OSIS Ini sangat berbeda jauh ya Ustaz Fahri ya. Karena landasannya tadi landasannya berbeda. Tapi kalau kita melihat bidang kerjanya, insya Allah di lingkungan sekolah hampir sama. Gitu ya. Ya. Cuma begini Pak Agus, Ya. IPM itu sendiri tingkatannya juga sama dengan Muhammadiyah. Mulai tingkat pimpinan pusat, kemudian pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, bahkan paling rendah yaitu di tingkat pimpinan ranting. Nah di sekolah IPM-nya ini termasuk IPM di tingkat ranting sekolah. Sedangkan yang lainnya ada di ranting desa-desa. Jadi sasarannya pun berbeda. Sasaran dakwahnya lebih khusus di pelajar yang ada di sekolah tersebut kalau ranting sekolah. Kalau di desa insya Allah lebih luas. Oh iya. Bisa dari mana saja ya kalau di desa itu ya. Iya. Ikatannya itu tidak hanya dari sekolah setempat, tapi dari berbagai macam elemen sekolahan. Ya. Kalau kita melihat sejarah berdirinya IPM ya di tahun 1960-an, memang kebutuhan Muhammadiyah untuk mengorganisir kekuatan pelajar saat itu memang tujuannya pertama menghadapi perkembangan PKI di berbagai sektor. Itu ya latar belakangnya. Iya, di tahun 1960 memang gerakan PKI begitu masif Pak Agus. Bahkan di kalangan remaja pun banyak yang sudah terdoktrin oleh gerakan mereka. Maka disitulah gerakan dakwah di kalangan pelajar ini mulai digencarkan oleh Muhammadiyah. Hingga lahirlah IPM di tahun 1961 insya Allah. Kurang lebih seperti itu Pak Agus. Iya. Kalau pastinya tanggalnya lahirnya IPM ini 18 Juli 1961. 1961. Jadi kalau usianya saat ini ya. Berapa ya? 61 sekarang 40 tahun. 40 tahun IPM berkiprah untuk bangsa. Seandainya lahirnya sekarang, barangkali mungkin IPM lebih gerakannya lebih masif, lebih fokus untuk melawan kebodohan, kemalasan, kenakalan remaja, pelajar, narkotika, bahkan seks bebas yang begitu memprihatinkan. Seandainya lahirnya sekarang. Namun meskipun lahirnya 1961, nilai-nilai dakwah akan terus berkembang menyesuaikan dengan kondisi zaman. Ya.
Nah, gerakan dakwahnya pun sekarang ya yang diberantas itu ya, mengajak para pelajar untuk lebih giat belajar, lebih rajin ya, lebih mau berlomba-lomba dalam berprestasi dan menanggulangi kenakalan remaja tadi, tawuran, narkoba, masya Allah, luar biasa. Jadi peran IPM begitu urgent, begitu penting, ini penting sekali. Kemudian ketika kita sejarahnya nggak akan saya bahas panjang lebar, karena kita ketika bahas sejarah akan butuh waktu yang cukup panjang. Mungkin nanti pada waktu di sekolah aktif nanti bisa kami jelaskan di situ nanti anak-anak. Tapi dasar amal perjuangan IPM itu sendiri yang pertama adalah dakwah di kalangan pelajar. Kemudian gerakan pengkaderan, ya, karena yang sekarang berkiprah di organisasi, wabil khusus di Muhammadiyah, yang sudah sepuh, yang sudah tua pun akan mengalami masa pergantian, maka harus generasi harus disiapkan dari sekarang, maka dibentuk dididik kader itu mulai dari IPM. Kalau sekarang di kalangan pelajar bisa dimulai sejak SMP. SMP sudah ada. SMP sudah ada. Bahkan SD pun ada beberapa SD yang kelas 5 dan kelas 6 itu sudah didorong untuk ikut IPM. Karena butuh sekali gerakan pengkaderan. Kemudian gerakan keilmuan yang ketiga. Karena pelajar itu tidak akan lepas dari yang namanya ilmu. Modal untuk sukses di masa depan adalah dengan senantiasa semangat menuntut ilmu. Jadi itu Pak Agus, dasar perjuangan. Ada janji IPM juga Pak Agus. Insya Allah kakak-kakak kelas yang kelas 11, 12 mungkin sudah hafal ini. Yang kelas 10 akan saya sampaikan. Yang pertama, janji IPM yang pertama, berjuang menegakkan ajaran Islam. Jelas, akidahnya juga harus benar. Hormat patuh pada orang tua dan guru. Wajib ini ya. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Bekerja keras, mandiri dan berprestasi. Kemudian rela berkorban dan menolong sesama. Siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Jadi biasanya ini janji pelajar kalau upacara, upacara biasanya disampaikan. Ada salah satu petugas upacara yang menyampaikan janji pelajar ini. Ini sering sekali dilakukan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Kemudian nilai dasar ikatan. Nilai dasar ikatan di IPM yang pertama adalah nilai ketauhidan. Nilai ketauhidan. Ini adalah fondasi dasar. Tauhidnya harus benar. Harus benar-benar menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran. Satu-satunya tempat berharap, satu-satunya tempat memohon. Ketauhidan diletakkan di nomor 1 itu memang paling mendasar tadi ya. Jadi kalau masing-masing anggota IPM gitu ya, kalau tauhidnya sudah oke, sudah bagus ya, mungkin akan bisa berjalan dengan baik gitu ya. Bahkan dakwah Nabi pun dulu yang pertama kali disampaikan Nabi adalah tentang nilai-nilai tauhid. Di Makkah waktu itu dikuatkan dulu nilai ketauhidannya. Ketika tauhidnya sudah mantap, maka insya Allah yang lainnya pun akan mudah. Kemudian ada nilai dasar keilmuan, kekaderan, kemandirian. Jadi IPM pun harus mampu menjadi pelajar-pelajar yang mandiri. Kalian pun anak-anak kelas 10 nanti saya doakan semoga segera bisa masuk nanti ya. Sekolah bisa masuk kembali. Mandiri, belajar sendiri. Harus mulai menjadi pelajar yang mandiri. Artinya apa? Tidak membebankan, tidak berharap pada
bantuan orang lain. Kalau bisa dilakukan sendiri, kenapa tidak? Bisa membagi waktu gitu ya. Kedisiplinan juga belajarnya juga harus sudah bisa mengatur gitu ya. Iya. Juga yang terakhir ada nilai dasar kemasyarakatan. Nah, IPM pun harus membaur di masyarakat. Harus bisa menjadi hidup di dunia nyata. Harus bisa menebar manfaat. Tadi gunanya ilmunya itu ya tadi ya. Harus bisa dipraktekkan gitu ya. Dipraktekkan di masyarakat. Harus bisa menjadi generasi yang bermanfaat. Sebagaimana sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kemudian ada juga gerakan pelajar berkemajuan, ya, yaitu gerakannya adalah gerakan pencerdasan, pemberdayaan dan juga pembebasan. Ini nggak akan saya bahas panjang lebar lagi. Nah, yang kemudian saya lanjutkan, kenapa harus ber-IPM? Ya, mungkin anak-anak bertanya, ketika nanti ada rekrutmen, proses rekrutmen untuk menjadi anggota IPM, kenapa sih harus ber-IPM? Nah, dasarnya jelas. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 31. Ya, yang ada Quran di rumah, coba bisa dibuka surat Al-Baqarah ayat 31. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ya, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Ya. Tentang nilai-nilai keilmuan di sini, ya, supaya jangan pernah berhenti di dalam mencari ilmu. Dan IPM itu adalah media, sebuah media yang luar biasa, yang sangat bagus untuk mengembangkan potensi potensi kalian. Kemudian dasar yang kedua adalah surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Kenapa harus ber-IPM? Allah pun mengatakan, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka generasi penerus, ya dzurriyyatan, yaitu anak-anak, generasi penerus di'afan yang lemah. Jadi IPM ini begitu pentingnya supaya kalian generasi muda tidak menjadi generasi yang lemah dalam bidang imannya, ya, lemah ilmunya, ya, lemah potensinya. Bahaya ini kalau lemah ya Ustaz ya. Betul. Jadi sasaran, sasaran empuk untuk orang-orang yang jahil-jahil itu ya. Kalau ada orang-orang yang membenci Islam itu nanti sasaran empuk, ya, mudah didoktrin nanti kalau tidak dibekali dengan ilmu yang benar. Jadi begitu pentingnya IPM ini, sehingga saya berharap nanti ya, sebagian besar dari siswa baru ini mau untuk bergabung di IPM Semoga, karena tidak ada, mumpung kesempatan yang luar biasa, mumpung masih diberikan kesehatan, gunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kenapa harus ber-IPM juga? Karena IPM ini adalah gerakan amar ma'ruf nahi, punya tanggung jawab ya sebagai manusia. Betul, iya Pak. Betul sekali. Jadi supaya kita hidup juga punya nilai lebih di mata Allah Subhanahu wa taala. Untuk tingkatannya tadi sudah saya jelaskan, mulai ranting, cabang, daerah, wilayah hingga pusat.
Kira-kira mungkin itu ya apa yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan IPM selaku pembina IPM juga di SMA Muhammadiyah 3 Tulangan. Ya, semoga kalian senantiasa bersemangat, dan yang terakhir ya saya tambahkan bahwasannya IPM merupakan wadah untuk mengaktualisasikan dan menyalurkan potensi kalian. IPM akan menambah wawasan keilmuan kalian jauh lebih dalam. IPM akan menambah kematangan, kedewasaan, dan berbagai kemampuan sumber daya manusia kalian akan meningkat. IPM juga akan menambah jaringan, sangat memudahkan dalam ke depan untuk ya paling tidak ketika melamar pekerjaan. Ketika melamar pekerjaan, anak-anak yang aktif berorganisasi ini akan lebih mudah. Ini akan lebih mudah. Insya Allah seperti itu. Saya doakan semuanya sukses selalu, ya tetap semangat. Dan saya akhiri sampai di sini. Insya Allah di sini akan dilanjutkan oleh salah satu anggota IPM di Semamuga juga, Mbak Fitri, yang insya Allah saat ini sudah hadir. Dari saya cukupkan sampai di sini. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ananda Fitri Retno selaku anggota IPM di SMA Muhammadiyah 3 Tulangan. Anak-anakku semuanya beserta masa orientasi peserta didik baru, Ananda ini akan bercerita kepada kalian tentang bagaimana Ananda Fitri ini sampai bisa pakai seragam seperti ini. Beliau adalah menduduki sekretaris IPM saat ini ya. Baik, untuk menyikat waktu silakan Ananda Fitri untuk menyampaikan sesuatu untuk adik-adik kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Retno Sari dari kelas 12 Bahasa. Jabatan saya di Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMA Muhammadiyah 3 Tulangan ini adalah sebagai Sekretaris Umum tahun ajaran 2020-2021. Nah, sebelumnya saya mau menceritakan gimana sih pengalaman saya ikut IPM waktu pertama kali. Waktu pertama kali saya mengikuti IPM ini karena ada vertasi tahun-tahun kemarin dan saya berminat sendiri ya, bukan paksaan ya. Berminat sendiri mau mengikuti organisasi IPM di Semamuga ini. Nah, apa sih yang buat saya tertarik antara saya dengan IPM ini? Karena menurut saya di Ikatan Pelajar Muhammadiyah Semamuga ini saya bisa melatih kedisiplinan saya atau kemandirian saya di dalam organisasi ini. Nah, menurut saya di Ikatan Pelajar Muhammadiyah Semamuga ini juga bisa melatih teman-teman buat kalau misalkan secara saya pribadi saya adalah orang yang terlalu penutup dan tidak bisa percaya diri. Nah, dengan dulu Pak, introvert. Ya, saya sangat introvert banget, dan saat saya mengikuti Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini saya juga belajar bahwa bisa mengikuti organisasi seperti ini tuh bisa melatih buat tidak introvert gitu. Nah, buat teman-teman juga mungkin kalau misalkan teman-teman juga berminat untuk mengikuti Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini bisa langsung mungkin nanti ada link atau pendaftarannya juga. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan apa aja sih bidang di Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini. Nah, yang pertama itu ada BPH atau yang disebut dengan Badan Pengurus Harian. Yang kedua ada bidang perkaderan. Yang ketiga ada bidang pengkajian ilmu pengetahuan atau yang disebut dengan PIP. Nah, selanjutnya ada bidang apresiasi seni budaya dan olahraga atau yang disebut dengan ASBO. Yang selanjutnya adalah kajian dakwah Islam yang biasanya disebut dengan KDI, dan yang terakhir adalah advokasi. Nah, di sini saya mau menjelaskan apa aja sih contohnya dari bidang-bidang tersebut. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dengan bidang ASBO.
bidang ASBO yang sudah dilaksanakan di Semamuga ini adalah kegiatan contohnya seperti Semamuga Fest atau Posmuga yang ada di sini. Nah, Posmuga itu contohnya kayak lomba antar kelas seperti olahraga gitu. Waktu Nah, semesteran ya. ya berarti semester Pak. Yang selanjutnya adalah kajian dakwah Islam atau KDI. Nah, biasanya kajian dakwah Islam ini dilakukan di setiap hari Kamis atau Jumat, adalah pengajian, atau kalau hari Jumat itu ada keputrian atau ada Jumatan. Nah, yang selanjutnya adalah kajian ilmu pengetahuan. Nah, PIP ini biasanya bekerja di kayak seperti membuat motivasi buat teman-teman kalian, buat teman-teman semua kalau kalian itu juga perlu motivasi di hidup kalian. Yang selanjutnya itu adalah BPH. Nah, di dalam BPH ini termasuk ada ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum. Nah, teman-teman semua pasti tahu kalau ketua umum itu biasanya adalah puncak dari organisasi atau mengatur semua jalannya organisasi. Kalau sekretaris umum itu adalah di mana seseorang yang selalu mengatur administrasi di sebuah organisasi. Kalau bendahara umum, teman-teman juga tahu kalau selalu berbidang dengan keuangan. Tupoksi gitu maksudnya ya? Iya Pak. Nah, yang selanjutnya adalah perkaderan. Nah, perkaderan di sini yang dilaksanakan di Semamuga ini seperti ada musyawarah atau musyawarah ranting. Nah, musyawarah ranting ini biasanya untuk pergantian tahun atau pergantian jabatan antara ketua umum dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah advokasi. Bidang advokasi ini yang sudah dijalankan di Semamuga adalah sharing proker antara sekolah Muhammadiyah lain seperti Semampor atau Semamda untuk kita bisa tahu apa aja sih kayak proker yang harus kita jalani juga, harus kita belajar juga, karena memang kalau kita mengikuti IPM kita juga harus belajar dari sekolah lain kalau kita juga bisa perbandingan perbandingan buat sekolah lain sampai di mana ke-IPM-an kita kegiatannya mungkin bisa sharing ya antar sekolah ya. Nah, itu aja dari peran atau bidang yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Baik, demikianlah anak-anak semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, dan kurang lebihnya kami selaku moderator mohon maaf. Akhirnya dari saya cukupkan sekian. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.